bahannya ya. Spline and piecewise interpolation. Kita dulu, saya mau ngidupin MATLAB saya. Tolong semuanya dihidupin kameranya. Ini 24. Sebentar, saya hidupin MATLAB dulu. Semuanya juga kalau yang pakai laptop, tolong dihidupin MATLAB-nya. Jadi biar nanti bisa kita sama-sama ngerjain soal-soal contoh ini ya. Di kuliahnya harus pakai MATLAB juga supaya nggak bisa ikuti gitu. Dan nanti ada PR. PR nanti ini yang kaitannya dengan interpolasi cubic spline yang harus Anda buat pakai MATLAB dan nanti harus ada grafiknya. Oke. Kita mulai dengan pembahasan awal. Spline and piecewise interpolation ya. Nah, ini supaya interaktif. Coba tolong dibaca. Dibaca yang saya tayangkan di layar ini ya. Ini ada 1, 2, ada 3 lah, 3 paragraf ya. Jadi ini saya minta tolong masing-masing paragraf ini mahasiswa membaca ya, satu mahasiswa jadi ada 3 mahasiswa ya. Coba mulai dari sesuai dengan kameranya nih. Coba Vincent, tolong Vincent. Vincent dibaca yang di paragraf pertama ya, sampai spline function. Coba dibaca. Dalam bahasa Inggris, Pak? Ya, bahasa Inggris. Oke. In chapter 17, n to 1 n-1 order polynomials were used to interpolate between n data points. For example, for 8 points, we can derive a perfect 7th order polynomial. This curve would capture all the meanderings at least up to and including 7th derivatives suggested by the points. However, there are cases where these functions can lead to erroneous results because of round-off error of oscillations. An alternative approach is to apply lower order polynomials in a piecewise fashion to subsets of data points. Such connecting polynomials are called spline functions. Gimana, Pak? Tadi ngilang-ngilang soalnya. Oke, Gus. Oke, Pak. Good, very good ya. Jadi bacaannya bagus sekali. Jadi itu mungkin secara umum mungkin sudah bisa ditangkap ya, artinya nanti saya sekaligus saja untuk menjelaskannya. Mungkin kita baca dulu untuk paragraf yang kedua sesuai dengan ini. Muhammad Rizal Fikri. Coba Muhammad Rizal Fikri, paragraf kedua. For example, Muhammad Rizal Fikri. Ya, Pak. Ya, tolong dibaca nih. For example, yang paragraf kedua. For example, third order curves employed to connect each pair of data points are called cubic splines. This function can be constructed so that the connection between adjacent cubic equations are visually smooth. On the surface, it would seem that the third order approximation of the splines would be inferior to the 7th order expression. You might wonder why a spline would ever be preverbal. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, mulai yang figure 18.1 sampai poin ini aja. Fitria Putri Lintang, coba tolong dibaca.
Yang Figure, paragraf ketiga. figure 18.1 illustrates a situation where a spline performs better than a higher order polynomial. This is the case where a function is generally smooth but undergoes an abrupt change somewhere along the region of interest. The step increase depicted in figure 18.1 is an extreme example of such a change and serves to illustrate. Oke. Jadi kita lihat dulu gambar 18.1. Ini 18.1 ini ya. Nah, ini sebetulnya asli fungsinya seperti ini, ada step function ya. Ada naik apa mendadak gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Ada A ya, pendekatan A, kemudian sampai C, ada lompatan-lompatan yang cukup mencolok di sini ya, dibanding dengan data aslinya. Tapi pada gambar ketiga, nah ini lebih bagus gitu, lebih bisa diterima ya, karena dia menggunakan interval. Ini udah cocok dengan data asli, paling yang ini agak beda sedikit gitu ya dibanding yang ini tadi ya. Nah, kira-kira gitu. Ini kita balik ke awal. Jadi di bab sebelumnya atau bahasan kita sebelumnya, polinomial n itu dipakai untuk menginterpolasi antara n data point ya. Umpamanya untuk 8 poin kita menurunkan polinomial order 7 ya. Jadi kalau 8 point n-nya kan 8, n-1 jadi 7. Nah, kurva ini akan menangkap atau menjelaskan semua data-data ya, meandering ini naik turun data gitu. Paling tidak sampai kepada turunan ke-7 ya, dari poin-poin tersebut ya. Tetapi dalam beberapa hal fungsi ini dapat mengarah kepada kesalahan karena ada pembulatan dan naik turun oscilasi ya. Padahal datanya tidak oscilasi kayak tadi ya. Yang gambar yang habis itu kan ada oscilasi ya, naik turun. Padahal data aslinya kan flat gitu ya. Nah, sebagai pendekatan alternatif dipakailah kita gunakan polinomial dengan order yang lebih rendah, dengan pangkat yang lebih rendah ya, order polinomialnya. Tetapi dalam interval yang berbeda-beda gitu. Jadi intervalnya kita potong-potong ya, kita bagi-bagi dalam beberapa interval. Nah, polinomial yang demikian berarti kan polinomialnya banyak sesuai banyak interval. Maka polinomial penghubung itu disebut dengan spline function ya. Umpamanya gini, misalnya ada kurva order 3 untuk menghubungkan beberapa pasangan data disebut dengan cubic spline ya, karena pangkat 3 ya. Nah, fungsi ini dapat dibuat dengan menghubungkan titik-titik penghubung. Adjacent ini kan titik penghubung ya, atau persamaan penghubung, sehingga sedemikian rupa persamaannya itu kelihatannya secara visual smooth. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Smooth ini halus, mulus, kontinu kalau dalam bahasa matematiknya. Kalau kontinu tidak patah-patah ya. Kalau dia patah-patah itu bukan smooth. Nah, tidak patah-patah dalam bahasa matematiknya, turunan pertamanya atau gradiennya itu harus sama ya. Harus sama. Kalau gradiennya pada sebuah titik dari sebelah kiri dengan sebelah kanan itu beda, berarti dia agak patah gitu ya. Nah, makanya spline ini lebih disenangin untuk kita pakai. Nah, ini tadi sudah tunjuk 18.1 sudah ya. Nah, jadi kita ke sini saja. Nah, jadi konsep dari spline ini, yang namanya spline ini sebenarnya bisa kita katakan dalam bahasa Indonesia itu sebuah pita ya. Pita
flexible. Yeah. The concept of spline originated from the drafting technique of using a thin, flexible strip called spline to draw smooth curves through a set of points. Jadi konsep daripada spline ini berasal dari teknik menggambar menggunakan sebuah strip, ya, pita fleksibel yang tipis disebut spline untuk menggambar kurva yang halus, kurva yang bagus, mulus gitu, melalui beberapa titik. Ya, nah ini ditunjukkan di proses 18.2 ini. Nah ini, ya, ini ada paku, ya, ada pin tadi disebut. Ada paku ini melambangkan data asli kita ya. Datanya ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau membuat garis kurva yang bagus melalui titik ini, dan dengan bantuan strip tadi, strip pita tadi, pita yang fleksibel, tipis, tapi mulus gitu nih. Jadi mulus itu maksudnya tidak ada patah-patah. Ya. Tidak, kalau patah-patah itu artinya apa? Artinya dia tidak kontinu secara matematik, secara analitik geometri, atau dengan kata lain, di titik-titik sambung ini, kalau tidak kontinu, nilai turunan pertamanya tidak sama. Padahal harusnya sama, kontinu. Gradient itu kemiringannya. Nah, itu konsepnya. Oke. Nah, sekarang ada 3 macam yang akan kita pelajari terkait dengan spline ini. Ada yang namanya linear spline, ada yang namanya quadratic spline, dan yang ketiga adalah cubic spline. Jadi linear garis lurus ya pendekatannya. Kalau kuadratik dengan parabola order 2, parabola ya, atau parabola order 2. Kalau cubic spline itu menggunakan parabola order 3 ya. Nah, notasinya seperti ditunjukkan di gambar 18.3. Ini 18.3. Jadi kalau kita punya endpoint ya, X1, X2, X3, Xi, dan seterusnya, Xn. N ini jumlah poin ya, tapi harus mulai dari startnya mulai dari 1. Berarti jumlah intervalnya N min 1. Coba saya tanya lagi. Sarli Utama. Ada Sarli? Halo Sarli Utama? Ada Pak. Ada ya. Sekarang kita punya N titik, intervalnya N 1. Kalau saya punya 4 titik, berapa intervalnya? Jumlah interval. 4 titik. Intervalnya berapa? Charlie? Halo? Halo Charlie, kedengaran enggak? Charlie? Halo Charlie? Kok dimatikan? Halo? Halo Charlie? Charlie kedengaran ini? Kok berkali-kali dipanggil? Halo Charlie? Kok enggak ada suara? Halo? Suara saya kedengaran enggak ya? Winston, kedengaran suara saya? Ada, Pak. Nah, ngapa Charlie itu enggak kasih suara ya? Iya Pak. Berapa kalau 4 titik? Intervalnya berapa? No. Dah. Rio Agustinus ada? Ada Pak. Nah, kalau saya punya 4 titik, ya, N-nya 4, intervalnya berapa? Intervalnya 2. Hah? Interval 2. Jumlah titiknya N, intervalnya N-1. Kalau titiknya 4, intervalnya? 3. 3 lah, masa ya, kurang 1. Itu pelajaran budak SD kelas 1. Ya maaf kan. Ya. Oke.
Ini nih ya. Berarti kalau kita punya misalnya 4 titik, 3 interval, berarti kita harus mencari 3 persamaan sign untuk interval tadi ya. Tetapi coba ingat, data ini intervalnya ini persamaannya harus terkonek satu sama lain. Jadi paling tidak di titik connecting point-nya, titik hubungnya itu ya, kalau linear itu ada syaratnya dia paling tidak nilainya sama tinggi, ya enggak? Kalau di titik misalnya titik 2, F2 dari sini nilainya 4, F2 dari sebelah kanan nilainya 3, udah ketemu berarti. Tidak nyambung berarti tidak. Ya, harus nyambung itu kalau linear, kalau dia parabola nanti ada lagi syaratnya. Itu maksud saya ya. Dan seterusnya. Nah, jadi rumus umumnya seperti ini kalau kalau linear, persamaan garis ya. Persamaan garis ini kan macam-macam bentuknya. Bisa Y sama dengan MX plus B ya. Tapi sebetulnya bentuk umumnya itu menggambarkan ada intercept, ada kemiringan ya. Oke. Seperti ini. Ya. Notasinya pakai S karena S ini adalah spline. Ini tergantung intervalnya. Berapa kok? Intervalnya 4 berarti ya ini bisa I-nya 1 2 3 4. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ada fungsi X. Nah, rumusnya AI ini intercept. Nicholas, Jason, Nicholas. Iya, Pak. Kalau intercept itu artinya apa? Kalau di grafik, dalam grafik garis, intercept itu apa? Intercept. Batas bukan, Pak. Intercept. Titik perpotongan kayak itu, Pak. Oke, betul. Jadi intinya dia nilai daripada Y pada saat X sama dengan 0 ya. Itu intercept biasanya gitu. Dipotong. Ya, betul. Kemudian setelah ini siapa lagi? Supaya Muhammad Ilman ada? Ilman Kaidi. Iya, Pak. Nah, ini berikutnya. Ini persamaan umumnya kan A tadi intercept sudah tadi sama Nicholas. Sekarang B. B ini slope. Slope itu apa slope? Kemiringan ya, Pak. Oke, kemiringan ya. Tahu kan dengan istilahnya apa? Gradien ya. Oke, betul. Kemiringan. Jadi rumusnya ini ya, kemiringan kan delta Y per delta X, betul tidak? Tergantung posisinya di mana gitu. Sedangkan FI ini singkatan daripada nilai F pada posisi XI. Nah, jadi kalau kita masukkan semua besar-besar ini, jadi rumusnya seperti ini, rumus umumnya, tinggal diganti. Tinggal masing-masing interval. Interval itu berapa? 1 berarti F1, kalau I plus 1 berarti F2, ya enggak? Tinggal plus 1 ditambah 1 dan seterusnya. Ini rumusnya. Oke. Kita langsung ke soal saja. Soal. Tadi sudah Muhammad Ilman ya. Sekarang Muhammad Rizal Fikri tadi sudah belum? Muhammad Rizal Fikri. Halo? Halo? Muhammad Rizal Fikri sudah ditanya belum tadi? Muhammad Rizal. Sudah? Satria Tadi sudah untuk Pawana? itu. Satria ada? Ada, Pak. Nah, ini coba lihat data ini ya. Data soal yang di layar ini. Ini jumlah datanya berapa buah? Jumlah titiknya. Yang di tabel 18.1 tuh. Yo, berapa kok titik? 4, Pak. 4. Oke. Intervalnya berapa? 3, Pak. 3. Oke, bagus. Ya, intervalnya 3. Ya, oke. Ini kan nomor urutnya saja ya intervalnya. Ini nilainya. Sekarang Bagas ada Bagas. Ada, Pak. Yang nak dicari apa di soal ini?
kira-kira? Yang nak dicari? Apa lagi kira? Fungsinya bukan Pak, yang kayak equation. Iya. Cuman ujung terakhirnya sekali jawabannya apa? Mencari? Kayak mencari koordinat itu bukan Pak? Ini baca bahasa Inggris ini. Ini apa nih? Apa ini? Coba baca nih. Yang ini. Bagas. Evaluasi Pak. Apa aja? Coba baca bahasa Inggrisnya. Fit the data in the table 18.1 with first order split. Kemudian? Evaluated the function at x sama dengan 5. Ya. Jadi itu. Jadi pertama memang betul mencari persamaan spline ya. Kemudian mengevaluasi fungsi tersebut pada x sama dengan 5. Kalau x sama dengan 5 kira-kira di interval yang keberapa dia? Interval yang mana? Yang 2 antara 23 Kak, Pak. Yang X1 itu kan 4,5 sampai 7. Oh, ya, antara titik 2, 3. Dia di interval kedua. Jangan antara interval 2, interval 3. Enggak, dia intervalnya 1. Cuman titiknya 2 kan 4,5 dan 7. Karena 5 itu terletak di antara 4,5 dan 7. Oke, ya bagus. Nah ini kan tinggal masukkan rumusnya tadi saja kan. Namanya kalau kita langsung nembak kedua, ini nembak 2 langsung kenapa? Ya karena yang pertanyaan 5 ini berada di interval kedua. Makanya ini 2 ini. Ya, ini F1. F1 kan nilainya ini. Ya, kalau F2 itu kan berarti ini jadi ini I-nya ini I plus 1 dalam rumus tadi. Kan rumus tadi kan ini rumusnya kan I ini bebas saja, ini tinggal intervalnya. Kalau interval kita yang di saat sini, di sini berarti I-nya yang 1 ini, ya. Yang 2-nya yang ini, makanya ini 2,5. Ini X-nya gitu. Ini X dan ini rumusnya tadi, rumusnya adalah XI gitu. Dan X ini yang mau dicari dalam rumus umum, kemudian tinggal masukkan X-nya, nilainya dapat 1,3 ya. 1,3. Jadi dengan linier ini kelihatannya cocok lah ya. Karena pada X 4,5 itu nilainya 1, pada X sama dengan 7 dan 2,5, maka X sama dengan 5 kira-kira 1,3 karena ini cenderung naik ya. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat perbedaannya, gambarnya. Nah, yang pertama ini menggunakan spline first order. Kita lihat di sini. Ya, ini kekurangannya tidak mulus yang tadi, tidak kontinu. Coba terus naik turun. Ya, jadi di sini ada patah. Itu tidak kontinu ya. Tidak kontinu. Tapi ya kalau yang kedua kelihatan ini lumayan. Nah, mulus naik sini. Nah, tapi kita lihat di sini banding dengan data aslinya dari data ketiga ke 4 ini kan turun. Tapi kalau dengan pendekatan second order spline kuadrat, dia ada naik dulu. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena kita mencahkan ini konstantanya itu sekaligus ya. Tinggal masing-masing tinggal terap rumusnya tadi. Ya. Begitupun yang ini. Nah, kalau yang ini kelihatan lebih bagus karena pakai cubic spline. Jadi dia tidak lagi seperti ini, tahu ada mendadak naik gitu. Dia tetap walaupun ada flat sedikit kemudian baru turun. Tapi tidak seperti ini, muncak naik dulu kan. Nah, ini. Yang kedua, quadratic spline.
ya, spline dengan pendekatan parabola. Nah, ini masalahnya kita untuk memastikan bahwasanya turunan ke n. Yang kedua berkaitan dengan apa, spline quadratic spline ya. Jadi di sini kita menggunakan apa, persamaan polinomial order kedua ya. Jadi n plus 1 order must be used. Jadi kalau tergantung ini untuk memastikan bahwasanya n derivatif continue pada titik sambung. Nodes ini kan titik sambung ya, connecting dotnya. Itu ada namanya n pointnya atau n apa ya, n pointnya, titik ujung itu pangkal sama ujung lah, ada dua. Kemudian titik antaranya itu adalah disebut nodes ya. Jadi kalau kita punya 4 titik, berarti titik 1 dan titik 4 itu titik ujung atau end node, titik ujungnya. Kemudian titik 2 dan 3 itu adalah titik nodes atau titik penghubung ya. Nah, jadi tergantung ini ya. Kalau derivatif keberapanya mau di apa continue, maka dia harus spline-nya apa ordernya n plus 1. Itulah. Kalau Anda misalnya untuk turunan pertama ya, syarat turunan pertama itu apa continue, berarti tidak boleh apa patah-patah di situ, harus sama. Maka berarti ya dia harus 2 ordernya. Karena kalau Anda punya apa cuman pangkatnya 1, Anda turunkan ya 0. Nggak ada jadi anunya. Derivatifnya nggak ada 0, jadi nggak continue ya. Nah, begitu juga di sini ya. Third order polynomial atau kubic spline memastikan bahwasanya first and second derivatives ya, yang biasanya sering dipakai ya dalam praktek ya. Continue. Walaupun apa third and higher derivatives can be discontinuous, they usually cannot be detected visually and consequently are ignored. Jadi biasanya walaupun turunan yang ketiga dan yang lebih tinggi itu tidak continue atau discontinue, tapi biasanya tidak bisa secara visual kita lihat dan biasanya kita abaikan. Biasanya kalau dalam hubungannya dengan gambar, ya, kalau apa fungsi itu jelas gambar garisnya ya. Kalau turunan fungsi itu apa gradiennya, fungsinya itu naik turun ya atau flat, hanya 2. Nah, tapi kalau turunan kedua itu apa turun kedua? Kalau yang pertama fungsi ya gambar garisnya sendiri ya. Kalau derivatif gradien itu menunjukkan fungsi itu apa? Ada 3 macam. Coba hidupin kameranya. Saya mau tanya nih. Tolong kameranya dihidupin. Biar tahu orangnya ada beda. Tadi Bagas sudah. Yadianto ada? Ada, Pak. Nah, saya tanya ya. Anda kan sudah belajar apa kuliah matematik atau apa ya? Matematik ya? Kalkulus bukan, Pak? Kalkulus ya, oke. Kalkulus berapa seri? 3, 1, 2, 3. Kalkulus. Itu berapa semester? Nah, mana apa yang hilang? Mana siapa? Yadi tadi ya? Semester 2 kayak ya, Pak. Cuma satu. Hanya kalkulus saja. Masa mata kuliah kamu sendiri lupa sih? Saya enggak tahu. Saya enggak begitu hafal
kurikulum mata kuliahnya. Tapi ada ya kalkulus ya. Nah, itu kan ada fungsi ya. Kemudian fungsi itu kan bisa digambar. Betul nggak? Betul? Halo? Yadianto, Iya, Pak. fungsi. Nah, kita kan tadi sudah ada fungsi linier, kita gambar. Kemudian fungsi parabol, parabola, atau polinomial order 2. Kita bisa gambar, ya enggak? Nah, itu kan ada fungsi Y. Saya kaitkan dengan statika, udah belajar belum statika? Udah, Pak. Nah, Anda kan punya persamaan momen. Ada? Betul ada? Ada, Pak. Anda kan bisa gambar bidang momen? Bisa gambar bidang momen? Udah, Pak. Terus gambar apa lagi? Setelah gambar bidang momen? Bidang lintang. Nah, sekarang saya tanya, kalau momen, misalnya akibat beban merata ya, sendirol, akibat merata beban penuh, gambar bidang momennya bentuknya apa? Garis lurus Bisa ulangi, Pak, agak patah-patah, Pak. patah. Coba perhatikan ya. Ada sebuah balok sederhana sendirol bentang L, bebannya penuh merata Q ya. Nah, itu bidang momennya bentuknya seperti apa? Kayak lendut U kan, Pak? Ya, parabola ya, namanya parabola, Iya, Pak. order 2. Kemudian kayak gaya lintang? Segi 4, Pak. Segi 4. Yang benar. Hah? Segi 4? Nah, sekarang saya tanya, kalau sebentar, momen maksimum ya, yang soal tadi, momen maksimum cara mencari nilai momen maksimum pakai rumus apa? Ayo, statika ini. Kan tadi parabola, kalau parabola kan pasti ada Turunan, maksimum Pak. ya. Derivatif, Hah? Pak. Derivatif apa? Turunan siapa? Dari momen sama dengan 0, Pak. Turunan momen itu disebut apa? Lintang, Pak. Oke, betul ya. Jadi itu. Jadi berarti kalau momennya 0 itu di tengah. Ya, di tengah. Jadi bentuknya nanti apa, coba dilihat lagi segi 4 apa segitiga. Oh, ya, harus dilihat lagi nih. Tapi yang pasti 0 itu anunya di tengah-tengah. Bentuknya segitiga dia itu ya, karena Iya, dia Pak. Segitiga, Pak. Salah, ya, Pak. segitiga. Supaya untuk ngingat saja, kan itu dipakai terus loh. Nah, jadi saya kaitkan ini karena memang ada kaitannya. Makanya saya bilang, kalau kuadratik nanti itu kan turunan pertamanya kan harus kontinu. Kalau kuadratik ini itu apa yang tadi ya, kalau fungsi ini kan kita tinggal turunkan saja. Nah, turunannya itu secara polinomial seperti ini rumusnya. Jadi ini order 1, ini ya. Nah, kalau order 2 ada tambahan ini. Tambahan kuadratnya ini. Ini ada koefisien depannya. Ini tetap ada koefisien. Jadi kalau dia untuk kuadratik, fungsi apa tuh konstanta kita nambah si kok lagi. Kalau tadi 2 A, B, sekarang C. Ya, ada 3 untuk satu interval. Tinggal kita berapa interval? Ya, tergantung titik kita kan. Kalau titik kita misalnya 4, berarti ada 3 interval. Masing-masing interval itu ada 3 konstanta. Ya, kali 3 berarti 9 yang mau dicari ya. Ini tujuan kita mencari berapa konstanta A1, A2, A3, kemudian sampai AN dan seterusnya. B juga begitu sama. Nah, coba lihat di sini. The polynomial for each interval. Nah, ini ada kan? Nicholas Jason tadi sudah ya.
Oke. Sudah, Pak. Bagas sudah. Mafaza. Ada Mafaza? Iya, Pak. Nah, coba baca ini. Baca yang ini. Yang di objektif, coba. Baca. The objective in quadratic explains is to derive a second order polynomial for each interval between data points. The polynomial for each interval can be represented generally as SI X sama dengan AI plus BI X min XI plus CI X min XI kuadrat. Terus, where Where the notation is as in fig Figure. 18.3 ya. for n data points I sama dengan 1,2, titik n, there are n min 1 intervals and consequently 3 n min 1 unknown constants the A's, B, and C to evaluate. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya, oke, bagus, bacaannya bagus. Jadi tujuan daripada quadratic spline itu adalah mencari atau menurunkan ya derivatif turunan yang mencari. Menurunkan polinomial order 2 untuk masing-masing interval dari data di antara data ya. Nah, ini disebut polinomial untuk masing-masing interval bisa diwakili secara umum dengan bersamaan yang ini tadi. Ini konstanta itu pasti ada ya. Kemudian ini untuk unsur linier dan ini unsur parabola order 2. Jadi kalau kita lihat dari sebelah tadi, ini ada 3 unknown-nya. A, B, C. Kalau kita punya n-1 interval, berarti kan 3 kali n-1 unknown konstanta yang mau dicari, yaitu A, B, dan C ya, dari masing-masing interval tadi ya. Nah, ini biasanya dia sudah ke arah matriks nanti, arah matriks. Oke, berikutnya kita nah, karena itu ada 3 n-1 equation, ada persamaannya sebanyak 3 kali n-1 atau syarat yang dibutuhkan, diperlukan untuk mengevaluasi unknown tadi, yang mau dicari tadi ya. Ya, kalau ada misalnya 9, ya 9 syarat atau 9 itu kondisi untuk mencari unknown-nya. Nah, ini pengembangannya seperti ini. Kalau fungsinya function syaratnya kan harus lewat semua titik ya. Nah, makanya ini disebut dengan continuity condition. Ya. Jadi persamaannya dapat dinyatakan secara umum ini. Kalau bisa dinyatakan AI itu sama dengan nilai FI sendiri, maksudnya kalau dia XI-nya sama dengan bukan XI, X ya, X min XI. Kalau XI 0 jadi dia. Nah, seperti ini rumusan yang benar. Ya, ini salah tulis ya. Ini X depan ini. Yang ini yang benar. Nah, jadi begini rumusnya. Ya, jadi berkurang 1. Jadi tinggal 2n-1. Kemudian, nah ini pada adjacent polynomials must be equal at the nose. Jadi polinomial yang bertetangga, ya, tetangguan kiri kanan adjacent ya. Adjacent ini apa kalau bahasa Indonesianya yang berdekatan, tetanggo lah gitu ya. Nah, polinomial yang tetangguan itu harus sama pada titik sambungnya, ya enggak? Jadi umpamanya kalau ada uang rumah komplek atau tetangguan kiri kanan, nah, sambungannya itu di pagar, nah kalau itu ya, nah, jadi itu kira analoginya. Makanya di titik sambung itu dia harus sama kondisinya ini. Nah, dapat ditulis kalau I plus 1 ini rumusnya sama ke atau dengan ini disingkat seperti ini jadinya nah berkurang lagi jadi tinggal n-1 anunya kondisinya. Nah juga kemudian ininya untuk berikutnya harus kita
untuk syarat berikutnya ini, turunan pertama pada titik interior harus sama yang tadi supaya dia tidak patah-patah tadi ya. Kalau tidak patah-patah itu karena apa? Karena pada titik sambungnya itu connecting point-nya itu turunannya atau gradiennya kemiringannya sama ya. Kita lihat tadi kalau contohnya saya balik ke sini gambar tadi ya. Ini gambar. Nah, ini coba gambar pertama. Coba di titik ini. Sebentar saya tanya. Jadi siapa sampai terakhir jadi Serlia ada, Serlia Veronica. Serlia? Halo, Serlia Veronica. Ada Serlia? Serlia, halo. Halo Serlia? Kenapa? Nggak nyaut ini. Halo? Halo Serlia? Nah. Berapa tinggal ini? 14. Nah, yang lain mana ini? Mampu hilang, tinggal 14 ini. Nah. Nabila, ada Nabila. Nabila. Ya, Pak. Coba ini, gambar yang pertama ini lihat ya. Lihat gambar A ini. Ya, lihat, Pak. Nah, coba lihat titik ini. Titik yang saya ada highlight ini. Tahu ya titik ini ya? Ya. Nah, kemiringan di sebelah kiri dengan sebelah kanan sama enggak kemiringannya? Beda, Pak. Beda. Apa bedanya? Jaraknya beda, Pak, kemiringannya, Pak. Nah, kemiringan itu kan ada tiga sebenarnya. Kemiringan negatif, kemiringan positif, dan kemiringan nol. Nah, kira-kira kalau yang di sebelah kiri ini kemiringan negatif atau positif ini? Negatif, Pak. Ya, negatif artinya turun, ya. Yang di sebelah kanan kemiringannya Positif. naik. Nah, makanya tidak sama. Tapi kalau di gambar yang kedua ini, kemiringan sebelah kiri tetap turun, kemiringan di sebelah kanan lewat dikit nih masih turun. Ya, mungkin sudah lewat ya lain cerita, titiknya kan beda. Ya itu maksudnya tadi ya. Oke. Nah ini tadi yang turun pertama tadi harus sama. This is an important condition. Nah coba syarat yang penting. Karena because it means that adjacent spline will be joined smoothly. Tanda harus di garis bawahi. Mampu tinggal 13 ini, berkurang terus. Oke, lama-lama tinggal 10, kita bubar belah. Coba tolong, siapa tadi? Nah, salah klik. Coba Wensen. Ya, Halo Wensen. Tolong screenshot ini, screenshot yang hadir ini sekarang ini. Kok tinggal 14? Oke, Pak. Ya, tolong di screenshot ya. Jadi 20-an tinggal 12. Ini nanti ada PR ya. Ya, tolong di yang sekarang ini tolong di screenshot, dikirim ke WA saya. Tolong ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini apa nanti di akhir kuliah nanti ada PR, ada berkaitan dengan spline. Oke. Sekarang berikutnya itu tadi ya, syarat ini jadi tinggal berkurang, kemudian syarat yang lain kita asumsikan bahwa second derivative ini asumsinya 0 at the first point. Nah, ini ya. Di turunan kedua pada titik pertama, pangkal ya, itu dianggap 0. Berarti apa? Jadi kalau
Siapa yang belum ditanya? Satria Pawana ada? Satria Pawana. Ada? Ada, Pak. Nah, tadi kan sudah didengar dari teman kamu tadi, kalau kemiringan atau turunan pertama itu kan apa, dia bisa positif, negatif atau nol, naik atau turun atau flat atau tidak. Kalau turunan kedua itu apa itu? Gambaran apa? Turunan kedua. Kalau turunan pertama tadi kemiringan ya. Kalau turunan kedua apa? Ya. Turunan kedua itu apa? Mana tadi? Siapa yang ceritanya? Turunan kedua. Itu gambar apa itu? Turunan kedua, turunan kedua. Satria? Belum jawab Iya, apa Pak. tadi? Kalau Udah ada gambar, Pak, di sini, Pak. bukan masalah do gambar, ini pemahaman, pengertian ini tadi nah. Ya. Kalau ini tadi taruhlah yang oke lah ini tunjuk ini, ya ini, ya ini, ya seperti ini nih. Nah, oke lah. Kalau parabola, kalau ini taruhlah apa, turunan kedua pasti nol ya. Turunan apa pertama dia apa, konstan ya. Ini turunan kedua, turunan pertama ini continue, turunan kedua apa artinya? Ini turunan kedua menggambarkan apa itu? Turunan Naik, Pak, ya. Peningkatan, Pak. naik. Ya hampir mirip, tapi yang lebih akurat apa? Lebih akurat. Turunan kedua itu menunjukkan, siapa yang tahu yang bisa jawab? Titik belok bukan? Titik belok, ya mirip-mirip. Tapi ada yang Fungsi lebih, naik, Pak. yang lebih anu lagi. Fungsi naik bukan, Pak? Fungsi naik itu bisa diwakili oleh turunan pertama. Kalau turunan pertama itu kan kemiringan ya, kemiringan itu bisa positif, negatif. Kalau positif dia naik, kalau negatif turun. Nah, kalau yang kedua itu turunan kedua itu namanya kurvatur. Pernah dengar nggak? Kurvatur, kecekungan. Dia cekung apa kayak apa mangkok atau mangkok terbalik, kira-kira itu, ya. Kalau dia nol, ya itu titik belok namanya, benar. Tapi titik belok itu kan salah satu kondisi kurvatur, betul nggak? Kurvatur itu bisa positif, bisa negatif, bisa nol, sama halnya seperti derivatif tadi. Derivatif tadi bisa plus, bisa min, bisa nol. Kalau plus fungsinya naik, kalau negatif fungsi turun, kalau nol itu fungsinya mengalami optimum. Dia bisa positif, bisa negatif, tergantung fungsi Anda ya. Kalau kurvatur, memang betul itu kecekungan, kelengkungan kurva kita. Apakah dia cekung ke pojok, ya, atau cekung cembung gitu. Perayaan ya, kalau dulu di fisika di lensa ya, ada cekung, ada cembung gitu. Nah, kalau dia nol itu titik belok yang disebut tadi, benar titik belok. Tapi titik belok itu kan salah satu kondisi dari apa turunan kedua, di mana turun kedua nol. Oke, itu sekedar untuk mengingatkan bahwasanya ini konsep ini semuanya ada sudah di apa, matematik ya. Jadi itu yang harus dipahami, harus connect antara fungsi, turunan pertama, turunan kedua, tapi turunan ketiga dan keempat itu tidak ada interpretasi ini.
gambarnya ya. Nah, mungkin sudah untuk 3 dimensi itu lain ya. Kita hanya 2 dimensi saja. Oke, ini ada contoh. Contohnya sama dengan soal 18.1 tadi. Pertanyaannya sama, tapi kita harus fit quadratic spline to the same data employed in example 18.1. Ya. Kita harus cari mencocokkan spline kuadratik. Kalau tadi kan spline linear. Coba 18.1, 18.2 tadi apa? Tuh kan, ya fit data with first order spline. Itulah. Kalau 18.2 ini dia fit quadratic spline, mirip-mirip. Tapi kita lihat nanti hasilnya akan beda dengan yang tadi. Untuk interpolasi pada X sama dengan 5, nilainya beda. Kalau tadi berapa nilainya? Hasilnya 1,3. Ingat ya? 1,3. Sekarang kita lihat. Kalau untuk yang kuadratik, nah kuadratik ini seperti ini dia. Nah, diuraikan dulu kayak rumus tadi ya. Ini jadi kita ada apa? B1, ada C2, ada B3, ada C3. Nah, ini namanya konstantanya. Nih. Nilai H-nya ini. Nah, ini B1, B2, C2, B3, dan C3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang seperti ini Anda bisa pakai MATLAB. Ya. Jadi Anda susun dulu ininya, persamaannya, kemudian baru nanti Anda susun apa matriksnya, ya, matriks koefisien. Kalau kita lihat di sini banyak nol, sama kayak persamaan pertama. Persamaan pertama berarti kan B2 dan lain-lain kan nol semua ini, betul nggak? Kalau saya apakan ininya B1 H1 plus 0 apa B2 kemudian 0 C2, 0 B3 dan 0 C3. Kalau kita lihat di sini kan ini kan cuma 1,5 nilainya. Karena ini kan dikurang F1 ini F2, F2-nya berapa? F2 1 1,5. Ini 1,5 sebelah sini ya. Koefisiennya kan ini koefisiennya kan H1 ini B1. H1 di sini kan 1,5. Yang ini ada apa uraikan lagi. Sebenarnya dia langsung saja ke sini, sebenarnya bisa Anda uraikan lagi bentuk persamaannya nanti di contoh yang apa yang terakhir itu ada saya tampilkan untuk yang kubik, yang kubik, jadi dia lebih komprehensif. Kalau yang kuadratik dia tinggal dipotong jumlah konstanta yang mau dicari saja. Ya. Ini bisa pakai MATLAB, bisa pakai apa? Ada 2 caranya. Bisa pakai pakai perkalian pembagian terbalik atau pakai inverse. Contohnya ini matriks saya ini ya 1,5 ini sekian 2,5 dan sebagainya. Jadi ini saya pakai MATLAB. Oke, saya share MATLAB saya untuk menyelesaikannya. Makanya saya bilang tadi ini pakai MATLAB menyelesaikannya. Ini kelihatan MATLAB saya? Ya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pokoknya kita matrik yang mau dicari kita matrik A. A sama dengan berapa tadi? 1,5 0 0 0. Oke. A5 ya. Itu 2 3. Oke. Ini yang pertama, baris pertama, baris kedua 0 2,5 6 25. 0 2,5 625 0. Oke. Kemudian baris ketiga 0 0 0 0 24. Oke, 0 0 0 24. Banyak 0 soalnya. Kemudian yang keempat 1 min 1 0 0 0. 1 min 1 0 0 0. Nah, yang terakhir 0 1 5 min 1 0. 0 1 min 5 0. Oke, kalau saya tekan enter, kurang ya.
terbalik. Bukan min 5. 5-nya ini min 1 ini. Nah, kita cek lagi. Ya, oke. Ini ya. Oke, saya tekan enter. Itu ada matrik A, ini matrik koefisien namanya 5 kali 5. Ini Anda bandingkan dengan yang tadi sama ya hasilnya. Jadi ini saya balik lagi ke sini. Tuh sama ya, yang matrik ini ya. Ini yang mau dicari, ini yang sisi sebelah kanan. Misalkan kita buat lagi misalnya dengan konstanta C ya. Oke, sebentar lagi habis ini. Masih konstanta. Konstantanya berapa tadi? Min 1,5, 1,5, min 2, 0,0. 1,5, min 1,5, 2, 0, 0. Oh, oke, koma. Nah, dia pindah baris, ya. Kolom ya. Nah, belum, mana 1,5, min 1,5, 1,5, min 2. Oh, min. Sorry. Ininya min. Ininya plus. Ininya min. Oke. Nah, ini. Tuh, ya. Untuk mencari yang B konstanta tadi, misalnya yang B tadi ya, misalnya X lain ya, ya. X itu Anda bisa ada dua cara, pakai apa? X A miring C, ya, sudah. Nah itu, atau misalnya pakai inverse X yang kedua, inverse matrik A dikali dengan C. Tuh hasilnya sama ya. Tidak ada cara yang pakai miring ini, miring terbalik ya, backslash namanya. Kali atau pakai inverse. Hasilnya sama. Nah, inilah yang mau dicari tadi B1 segala macam. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ininya bandingkan dengan hasilnya tadi. Ini tuh hasilnya kan benar, min 1, min 1, 22, 064, 16 ya. Jadi kalau saya lihat ke sini, dua ya, ya benar ya. Ini kalau saya print screen, ini waktunya hampir habis. Jadi ini tadi sudah sama ya, sudah sama. Ini kalau saya, ini hasil dari MATLAB kita, hasilnya sama ya. B1 min 1, B2 min 1, B3 2,2, C2-nya yang ini. Nah, ini adalah C3. Yang urutannya seperti ini dibuatnya. Oke. Saya lanjutkan. Ini ya, hasilnya seperti ini. Jadi makanya ini untuk PR nanti Anda pakai MATLAB. Ya, karena kalau pakai manual kan repot ini mencari 5 persamaan dengan 5 yang mau dicari. Itu lumayan repot memakai manual ya, harus pakai MATLAB lah untuk membantu penyelesaiannya. Oke. Berikutnya ini, jadi masing-masing kita ini kan masukkan apa persamaan sesuai dengan apa interval masing-masing gitu ya ini. Kemudian untuk mencari apa X sama dengan nilai fungsi X sama dengan 5, dia berada pada interval kedua, berarti kita menggunakan persamaan yang kedua ini. Ini kita menggunakan ini, kita masukkan 5, hasilnya 0,66. Ya, jadi dari yang tadi dari 1,6
Jadi berapa hasilnya? Yang dari linear. Linear itu hasilnya ini ya, 1,3. Ini. Tetap S2 dia, karena S2-nya ada interval yang kedua. Untuk X sama dengan 5 ya, ada di interval kedua. Tapi hasilnya 1,3. Kemudian setelah kita itu dengan polinom quadratic spline, dia berubah menjadi 0,6, ada perbaikan. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat the total quadratic spline split is depicted in figure 18.4b. Jadi sudah ada gambarnya. Perhatikan ada dua kekurangan, shortcoming. The straight line connecting the first 2 point. Jadi garis yang pertama itu dia dianggapnya garis lurus. Kemudian spline untuk last interval dia melonjaknya terlalu tinggi, ya. Coba kita lihat lagi gambarnya. Yang kedua tadi, nah ini, kita lihat yang pertama ini hampir sama dengan first order. Nah ini oke. Tapi yang interval terakhir ini ada melonjak, dia swing up, padahal dia datanya aslinya turun. Itu kelemahannya. Shortcoming, ya. Jadi semuanya shortcoming. Nah makanya cubic spline in the next section do not exhibit this shortcoming. Nah, kalau cubic spline berikutnya tidak menunjukkan kekurangan ini, dan sebagai konsekuensinya adalah metode yang lebih baik untuk interpolasi spline. Nah ini yang melonjak, melunjak kalau spline, padahal tidak. Nah ini sekarang kita masuk ke cubic spline. Sekarang berapa kok manusianya? 19. Oke. Cubic spline, as stated at the beginning of the previous section, cubic spline are most frequently used in practice. Nah, coba perhatikan ya. Yang paling banyak dipakai. Ya, bukan yang paling akurat, yang paling banyak dipakai ya berarti itu yang lebih disenengin orang karena ya ada kelebihannya gitu ya. Paling banyak dipakai, most frequently used in practice. Jadi kekurangan pada spline linear dan quadratic kayak tadi sudah kita diskusikan. Quartic atau higher order spline atau pangkat 4 atau lebih tinggi tidak dipakai karena mereka biasanya kalau yang pakai spline yang lebih tinggi ini biasanya akan menunjukkan instabilitas. Tidak stabil ya, bisa naik turun tadi ya. Sedangkan cubic spline ini lebih disukai karena terbukti atau memberikan representasi yang sederhana dan menunjukkan tampilan kehalusan atau kekontinuannya, smoothness, mulus dia ya, tidak kayak tadi ada patah, ada naik turun, nah ini dia smooth tadi, mulus. Nah, di objektif dari cubic spline sama saja, kita menurunkan polinomial order 3, third order polynomial for each interval between nodes as represented generally by, nah cuman nambahnya 4 konstantanya, yaitu A, B, C, dan D untuk masing-masing interval. Jadi jumlah unknown koefisien atau koefisien yang mau dicari ada 4 untuk satu interval, 4 kan? Interval kita n-1, jadi 4 kali n-1. Jadi dengan demikian, maka ada perlu syarat. Kalau 4 yang mau dicari, 4 kali n-1 mau dicari, berarti ada 4 n-1 condition, syarat yang harus dipenuhi agar supaya konstanta itu bisa kita evaluasi. Gitu ya, sama kayak tadi lah, cuma nambah gemuk nambah banyak. Nah, kondisi pertama sama kayak yang tadi, quadratic case, ya. Itu pastinya pada masing-masing fungsi
pada nilai titik apa yang sama itu dari kiri dan dari kanan itu harus sama ya. Pass through the points dan juga first derivatives at the nodes are equal. Ya. Kemiringannya harus sama. Kalau enggak nanti ya kayak tadi yang pertama patah-patah mulu. Sikok naik, sikok turun padahal dia continue kayak kalau continue kan terus ya. Kemudian sebagai tambahan syarat ini apa dikembangkanlah untuk memastikan second derivative at the nodes are also equal. Kurvaturnya sama. Apakah dia cekung, apakah cembung ya. Kalau dia apa titik belok ya sama nol artinya kan. Jadi dengan demikian hal ini akan meningkatkan kecocokan kehalusan atau kontinuan daripada kurva yang didapat ya. Nah, tetapi setelah kondisi ini dikembangkan, diperlukan tambahan lagi dua lagi ya. Two additional condition are required to obtain solution. Nah, ini lebih meyakinkan hasil yang lebih baik untuk quadratic expansion where needed to specific condition ya. Biasanya kita sembarang saja menentukan apa sih ya? Halo. Ini masih ada? Masih ada ya? Oke, saya pikir udah habis tadi. Bisa lanjutkan. Ini tadi ya. Untuk syarat-syaratnya tadi ya. Untuk syarat-syaratnya ini tadi ada syarat tambahan pada ujung dua titik ujung itu pangkal dan n-nya. Pangkal dan ujung. Nah, pangkal dan ujung ini ada beberapa yang bisa kita formulasi ya. Ada bermacam-macam ya ini. Nah, derivation untuk cubic spline tadi sama. Ini kalau cubic jadi nambah sikok lagi pangkat 3. Ini syarat yang pertama ini sama ya. Syarat yang kedua juga sama plus derivatif. Syarat ketiga juga sama. Nah, yang tambahan ini juga sama. Nah, ini stated two additional condition can be performed in a number of ways. Nah, biasanya ada yang namanya istilah natural spline. Assume that second derivative at the end nodes equal 0. Nah, ini. Ya. Jadi diasumsikan second derivative pada titik ujung end nodes equal to 0. Artinya apa? Ya, pada titik itu terserah mau belok boleh, tapi kalau titik 0 itu artinya kalau 0 kan berarti kan belok ya. Ya mau apa itu yang paling normal ya, jadi paling natural. Ya, dia bisa belok gitu. Nah, kalau belok itu bisa dia lurus, bisa juga positif, bisa dia negatif ya, boleh. Ini. Nah, dibuat 0 sudah sama dengan 0 pada X1 gitu. Dan ini. Dan juga untuk apa berikutnya last node di second derivative 0 juga itu. Nah, sehingga bentuknya seperti ini matriknya yang disusun ya. Ini yang sisi kanan, yang sudah kalau sudah ini tinggal mudah untuk diselesaikan. Nah, ini contoh yang sama example 18.3 pakai cubic spline ya. Evaluasinya sama, ini sudah diuraikan ini. Bentuknya 4 ya. Ada 4 C1 C2 ini dapat, kemudian ini setelahnya didapatkan matrik sekian ya. Dapat C. Nah, tinggal diuraikan ini untuk interval 1, interval kedua, interval ketiga. Setelah dihitung hasilnya
1,10. Jadi lebih lebih besar dari yang kedua tadi. Yang pertama kan 1,3. Yang kedua turun 0,6. Ini naik lagi 1,10. Ya. Seperti ini. Ya, kita mau mencari nilai di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini. Ini kalau dengan natural, sudah tadi. Ini gambarnya. Nah, ujung-ujung ini bisa macam-macam. Tadi kan dianggap 0, ini turun kedua. Jadi bisa juga turun pertama dianggap 0, claim end condition. Ini juga bisa. Ya. Tinggal syarat seperti ini. Kalau natural, biasanya ini C1, C2 otomatis 0, Cn. Jadi berkurang dengan yang mau dicari ya. Tapi kalau claim, antara ini, maka ini hasilnya masih ada C1-nya. Kalau not a not, ini ya makin banyak dia ini. Oke, itu bedanya. Kalau piecewise, ini bisa menggunakan langsung fungsi dari MATLAB. Fungsi MATLAB di sini ada dua, ada spline, ada piecewise Hermite function, kemudian ada juga interpolation function yang bisa digunakan. Kalau spline seperti ini, Y ini vektor nanti atau hasilnya, kemudian spline ini data kita, dan ini kita mau evaluasi di mana gitu. Ya. Y, X-Y adalah vektor, data kita, kemudian yang ini adalah hasilnya. By default, spline uses not a not condition. Nah, tapi ingat, spline ini menggunakan not a not condition. Ya, jangan salah ya. Defaultnya gitu. Contohnya yang ini ada, ini fungsinya kita tulis dulu, kemudian ini baru kita untuk membuat plotnya ini, kemudian ini untuk hasilnya. Ini hasilnya. Ini datanya. Data asli datanya yang hitam-hitam, kemudian ini data ini pendekatannya. Dash line with 9 point not to not spline, ya. Yang dash yang putus-putus. Dengan solid line itu MATLAB-nya. Nah, ini kalau dipaksakan order yang lebih tinggi, ya. Order lebih tinggi dia bukan claim and ini. Karena di pas terakhir ini claim dia 0 ya, dia buat 0. Padahal dia enggak ini 0. Kemudian lagi bisa juga dengan interpolasi interval. Provide handy means to implement number of different type of piecewise ya. Tinggal metodenya harus ditentukan. Kalau ini linear, kalau spline ditulis spline-nya. Kalau ini piecewise, hanya metode saja. Nah, sekarang ini ada data, contoh yang lain. Nah, data ini harus kita perhatikan ya. Kita bisa bermacam-macam ininya, betul. Interpolasi spline gitu, bisa pakai linear, bisa pakai kuadratik, bisa pakai apa? Cubic spline. Tapi kita lihat yang mana yang lebih kira-kira cocok atau yang mendekati dengan kondisi aslinya. Maksud saya begini. Halo? Halo, masih dengar ya? Halo? Ada, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Coba, ini orang berapa? 20. Nah, ini coba saya tanya ya.
Fahriansah ada? Fahriansah? Halo, Fahriansah. Ya, Pak. Nah, coba baca dulu ini. Ini baca coba yang saya ini. Coba baca. Problem statement. Yang itu, Pak. Ya. You perform a test drive on a automobile where you alternately accelerate the automobile and then hold it a steady velocity. Not that you never decelerate during the experiment. The time series of spot measurement of velocity can be tabulate as. Oke, sudah. Oke. Siapa lagi yang belum? Alif ada, Muhammad Alif. Muhammad Alif. Ada? Muhammad Alif? Halo, Muhammad Alif. Ketik manusia. Nah, lalu kurang pula 16 lagi. Nisrina dan Nisrina. Nisrina. Ada Pak, ada Pak. Oke. Ini apa kira-kira cerita tentang apa ini ya? Yang problem statement ini. Cerita tentang apa kira-kira? Nisrina? Cerita tentang apa? Halo? Cerita tentang apa ini? Halo, Nisrina dari mana? Bu bilang. Halo. Halo. Tentang kecepatan, Pak. Nah, kecepatan apa? Kecepatan apa? Nah, aku bilang. Halo, coba hidupkan kameranya, tolong hidup kamera. Halo, kameranya. Nisrina dari mana, Nisrina? Iya, Pak. Kecepatan apa? Kecepatan pesawat terbang? Kecepatan mobil. Ya ngomong kecepatan mobil. Kecepatan mobil ini cak mana? Kira-kira bagaimana ini ceritanya? Cepat, lambat, konstan, tak mana? Ngebut, Nisrina. Nah. Andana Febrian, mana Andana Febrian? Andana. Ya, Pak. Ini cerita mobil ini apa mana kecepatannya? Baca dah cerita ke sini kira-kira dari ini. Kecepatan mobil itu, Pak. Ya, mana ceritanya? Dari Lembet ke Ngebut, enggak, Pak? Oke, Lembet ke Ngebut, sudah itu? Lembet lagi? Apa namanya tuh? Ngebut, Pak. Ngebut, Lembet ngebut. Kali ini apa namanya? Ini nah yang saya kotakin dalam kotak ini apa? Apa tuh? Ini pipisnya ini. Apa itu yang dalam kotak itu? Stabil, stabil ya. Stabil. Jadi dia ngebut stabil, berarti tidak pernah ngelembet. Ya salah kan, melembet.
Kate cerita ngelempet. Ini accelerate. Accelerate ini maksudnya giginya naik. Dia seperti ini. Never decelerate. Jadi giginya, tahu gigi enggak? Gigi persneling. Ya. Tahu. Nah, motor atau mobil itu kan ada giginya ya, gigi 1, 2, 3. Dia tidak pernah turun, gigi 1, gigi 2, gigi 3, atau stabil paling tidak ya. Nah, ditunjuk oleh grafik ini. Ini waktunya, ini kecepatannya. Coba kita lihat. Kecepatan 0, 20, naik, ngebut, enggak? Mau jawab tadi. 20 berarti stabil. Dari sini ke sini naik, ngebut lagi. Dari sini ngebut lagi, dari sini stabil. Dari sini ke sini ngebut, dari sini stabil. Sini ngebut, di sini stabil. Kira-kira gitu ya. Nah, diminta ini menggunakan interpolation function untuk mencocokkan data itu dengan interpolasi linear, kemudian nearest neighbor, cubic spline dengan not and condition, kemudian piecewise cubic Hermite interpolation. Ini caranya ini, ketik dia kamu di MATLAB kamu. Kemudian pakai ini interpolation, inilah untuk ngeplot ini. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini untuk kubik spline ini hasilnya, perintahnya turut IBAI. Nah ini datanya, nah ya, linear. Oke, cocok lah ini yang linear. Tapi kelemahannya di sini, seakan-akan di titik ini dia aku mendadak gitu, dari ngebut stabil. Nah, tapi kalau di sini, kalau nearest neighbor ini ya kayak di titik ini stabil di sini kan mendadak juga nih. Kalau spline pakai ini, nah ya, naik turun. Tapi kelemahannya di sini antara titik ini dan titik ini sempat turun, naik lagi, naik ini juga sempat turun. Ya enggak? Kalau turun berarti kecepatannya turun, padahal ceritanya tadi tidak pernah turun. Ngebut atau stabil, ya. Nah, yang paling cocok yang ini stabil, naik lagi, ngebut, stabil, naik lagi, stabil, naik lagi, stabil. Jadi ini yang paling mendekati dengan kondisi data yang menggambarkan eksperimen yang sebenarnya. Oke ya. Nah ini soal. Nah soal ini yang saya bilang tadi, ini nanti Anda selesaikan pakai MATLAB. Jadi sama kayak tadi, ini ada melalui 3 titik. Jadi X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ini. Kemudian kesamaan spline melalui 1, 2, ini tinggal masukkan baik. Jadi rumus tadi ya, pangkat 3. Yang kedua ini, jadi ini ada 2 interval ya, dari sini ke sini, 2 interval. Ini gambarnya nih. Ya. Kemudian ini ada syaratnya, ya. Berarti ini kalau dia masing-masing ada kalau kubik tadi ada 4 ya. Masing-masing ada 4. Sedangkan ini ada 2 interval, jadi ada 8. Ada 8 konstan yang mau dicari, ada 8 syarat. Ini syaratnya. Nilai fungsi di sini sama, kemudian nilai turunan sama, keduanya sama di sini, dan juga di sini turunan pertama, turunan keduanya 0, dan lain-lain. Jadi dibuat ke tabel. Nah ini, ya, ini persamaannya, ini kondisinya, ini akibatnya, ya, senangnya. Kemudian ini kita susun dalam bentuk matriks, ya, seperti ini, sehingga didapatkan konstantanya, kemudian untuk masing-masing kubik ini, inilah persamaannya. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini juga sudah saya buatkan ininya. Ini yang lama, yang baru. Terus. Yang baru.
Nah, ini. Yang baru saya share dulu PowerPoint. Nah, yang ini saya buatkan ininya. Pakai ini pakai order ini dulu. Pakai yang titik-titik ini menggunakan apa polinomial order 2. Kemudian ini gambar masing-masing ini. Ada satunya pakai ini pakai yang untuk interval 1, interval 2 seperti ini. Ya. Atau ini. Jadi kalau kita paksakan, ini kalau order spline cubic spline ini cuman berlaku untuk apa interval 1. Kalau kita teruskan dia melenceng gitu. Ya, makanya dia berlaku di hanya waktu interval 1. Tapi sebaliknya interval 2 dia berlaku hanya untuk interval 2 saja. Kalau kita nak interval 1 dia justru melenceng seperti ini. Tapi pada kenyataannya kalau kita gabung apa spline 1 gambarnya yang spline 2, maka di titik ini dia smooth, dia nyambung ini. Itu turunan pertamanya nyambung. Jadi ini seperti ini gambarnya. Jadi nanti untuk PR, ini ada PR-nya seperti ini, ada dua PR, ya. Ini, jadi yang A, B, C ini sama kayak di contoh yang ini tadi. Ya, contoh saja yang ini ya, ini contoh 18.5 ya buatnya. Ya. Yang buat grafiknya juga nanti masing-masing boleh, mau digabung juga boleh, data bagusnya masing-masing lainnya, plotnya. Ya soal pertama. Soal kedua ini sama kayak satu tadi juga, ya. Interior condition, kemudian not sama juga. Cuman dibuat grafik yang seperti ini. Untuk masing-masing intervalnya ini dapat digabung. Contoh aja yang ini sudah ada saya buatkan ini. Ya. Sudah saya buatkan contoh ini. Tapi maksudnya datanya harus ada dulu ini seperti ini ya. Datanya kan sudah saya ada nih, data 2 salah. Ini data 2 ya. Data 2. Jadi saya clear dulu. Oke. Saya panggil dulu data 2. Data 2. Nah, ini. X. Pak, ini masih di PDF, Pak. Oh, sorry. Share ya. Oke. Saya MATLAB ya. Ini MATLAB sudah ada? Sudah ada ya? MATLAB kelihatan? Halo, MATLAB-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi datanya ini sudah ada saya buat dulu data yang tadi ya. Yang data dari soal 18.1 ya. Bukan 18.1, ini soal bukan soal yang sebentar. Oh, data 3, sorry. Data 3. Oh ya, data 3 ini di contoh yang terakhir tadi ya. Ini kemudian saya buat ininya dulu, polyfitnya dulu ini untuk konstantanya. Itu dapat. Jadi ini apa A2, A1 dan A0 ya. Jadi saya ambil ini ya untuk menulis persamaan umumnya nanti. Ini sekadar untuk pembanding saja untuk gambar grafik ya. Jadi kalau saya buat grafiknya, jadi saya buat dulu yang ini.
No, 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 no. No, no. No, no. Oke, bentar ini saya kopikan dulu. Ini untuk gambarnya. Ini maksudnya untuk membuat grafik yang ini ya. Grafik polinomial order 2. Ekstraknya itu regresi maksudnya. Sedangkan Y-reg ini rumusnya ini. Rumusnya ini. Lalu kita lanjutkan ya. Jadi ini saya mau grafik yang apa saya buat tadi pakai polinomial, ya polinomial order 2. Jadi ini caranya kita pakai plot. Ini saya kelihatan, saya kelihatan ya. Halo? Ini saya buat dulu ini. Saya enter. Nah, itu hasilnya. Gambar grafiknya itu ya. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kelihatan ya gambarnya. Kemudian saya balik lagi ke MATLAB. Ini umpamanya saya mau tebelin gambarnya. Ini pakai di sini pakai line width. Line. Aduh. Line width. Width. Kemudian besarnya berapa? Misalnya 2 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa nih pengaruhnya. Tuh hasilnya lebih tebal garisnya. Ya. Ini lebih tebal ya garisnya ya. Boleh saja. Kemudian di plot yang sama saya membuat data aslinya. Aslinya kan di 1, 2, dan 3 tadi ya, pakai 0. Pakai bulat-bulat. Nah, caranya pakai ini. Kalau bulat-bulat seperti ini. Saya tambahin tadi datanya dengan apa ini. Nah, sekarang saya melihat MATLAB ya. Oke. Saya tambahin di sini. Atau tadi ya, saya naikin dulu. Ini saya tambahin di sini. Saya tambahin di sini. Nah, ini subplotnya. Ini saja. Nah, ya. X dan Y tapi 0. Kalau 0 berarti dia hanya data-data saja. Kalau saya tekan enter. Unbalance. Oh, ada titik. Ada. Ini ya, salah pakai command. But invalid first data argument. X, Y, O. Ini saja.
Nah, itu ada ya. Putus. Ini saya bisa pakai line width aja nih. Line width 2. Gitu ya. Ini saya sekarang apa? Grafiknya ini jadinya ya lebih tebal gambarnya ya. Ini dua. Nah, oke. Jadi ini yang bulain data aslinya ini dengan polinomial order 2 regresi. Sekarang kita mau buat ini apa itu cubic spline untuk masing-masing interval pertama dan kedua. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, tadi kan sudah di apa saya ini kan hasilnya pakai rumus ini. Yang S1 tadi kan ini rumusnya nih. Ya. Rumusnya seperti ini dalam MATLAB. Ini. Rumusnya S1 tadi kan ini nih. Rumusnya ya yang di tayangan tadi. S1. Oke. Tuh. Sedangkan untuk S2-nya untuk yang interval kedua rumusnya ini sesuai dengan hasil hitungan tadi ya. Ini. Nah, ya. Kemudian saya mau menggambar grafik aslinya, yaitu data 00 tadi, grafik regresi polinomial order 2, dan grafik untuk apa cubic spline untuk interval 1 dan 2. Ya. Coba untuk interval yang 1 dulu ya. Yang 1 berarti dia seperti ini gambarnya. Hanya ditambah dengan S1 ini saya naikkan ke atas. Nah ini saya tambahkan di sini S1 rect ya, line width. Oke. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Oh, terbalik. Terbalik. Terbalik tulisannya terbalik. Terbalik tulisan. Terbalik tulisan ini terbalik tulisannya harus extract dulu baru S1. Salah. Cut. Nah, ini. Tuh, gambarnya sekarang menjadi seperti ini. Ya, tuh. Yang ini tadi asli dari ininya, yang merah dengan ini ya, merah dengan bulat-bulat ini asli yang tadi.
Yang tambahannya yang kuning ini. Jadi kuning ini hanya berlaku untuk interval 1. Yaitu dari 1 ke 2. Kalau kita paksakan ke 3, 2, 3 jadi naik ke sini dia. Nggak cocok. Padahal ini kurva itu kan harus melalui semua titik. Nah, jadi kita tambah yang ketiga, yaitu S2 rect. Ini saya tambah lagi. Yang ini saya tambah. Jadi saya sengaja buat step by step untuk melihat gambar itu, sehingga hasilnya ini yang terakhir seperti ini. Tuh yang ketiga hasilnya. Sorry. Ini belum jadi. Nah ini. Saya tambahin yang ketiga ini. Yang untuk interval yang kedua ya. Jadi yang pertama itu 00 baik. Yang kedua ini berdasarkan polinomial order 2. Yang ini berdasarkan spline untuk interval 1. Ini spline untuk interval 2. Ya, ini cuma tebal garis ini. Ini hasilnya terakhir. Lihat. Ya, jadi kalau yang ungu ini, ungu apa biru ya? Sebentar. Yang ungu ini, ya, ini kan ada 4 sebenarnya grafik. Kalau ini grafik titik saja, 00 bulat ini asli. Yang merah tadi dari polinomial order 2. Nah, yang kuning sama ungu ini adalah yang spline. Makanya spline yang ungu ini hanya berlaku untuk interval yang kedua. Interval kedua kan cocok dia lewat titik datanya ya. Tapi kalau nak dipaksakan untuk yang pertama dia naik ke sini nggak cocok. Jadi makanya dia hanya berlaku untuk interval kedua, sedangkan yang kuning berlaku untuk interval 1. Tapi untuk berlaku 1, 2 itu ya masing-masing kuning. Tapi di titik yang tengah ini intinya kurva yang ini yang ungu dan yang kuning ini nyambung di titik 1 ini. Turunan pertamanya. Oke. Nah, jadi untuk PR nanti seperti ini namanya cara menyelesaikannya. Nah, buat solusinya seperti di yang contoh itu, kemudian buat grafik. Nah, intinya buat grafik. Tapi jangan lupa nanti ininya Anda buat pakai date time ya. Awal Anda buat itu pakai date time, jadi saya tahu Anda buatnya itu misalnya mulai PR. Mulai PR sama dengan date time. Ini setelah Anda selesai, pas terakhir langsung selesai PR ya. Selesai PR sama dengan kayak kemarin juga. Date time. Jadi saya tahu Anda kerjain itu berapa lama gitu. Ini. Tuh, selesai PR. Pas di ujung. Juga nanti kasih nama Anda ya. Nama dan ini. Oke, ada pertanyaan Anda mengenai kuliah hari ini dan PR?